Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gio Putra Sarnando, berasal dari kelas TL22B1 Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas salah satu bakteri pilosfer yang hidup pada jaringan tanaman, terutama pada bagian daun tanaman yang mampu membuat beku bagian sekitarnya dikarenakan keunikan sifat dari bakteri ini. Bakteri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Pseudomonas syringae, di mana bakteri ini memiliki klasifikasi ilmiah dengan kerajaan Bacteria, dengan filum Proteobacteria, dan juga dengan kelas Gemma Protobacteria, sehingga pada spesiesnya itu adalah Pseudomonas syringae. Nah, teman-teman, sering kita berpikir bahwa kenapa di daerah pergunungan terkadang ada beberapa tanaman yang daunnya memiliki es. Nah, hal ini terjadi bukan semata-mata karena suhu dingin yang membuat daun tersebut berubah menjadi beku, teman-teman. Melainkan itu karena pengaruh dari mikroorganisme atau bakteri yang sedang kita bahas ini, yaitu ada Pseudomonas syringae. Bakteri ini mampu menjadi inti es atau mempercepat terjadinya pembekuan es pada daun, sehingga keberadaannya dalam jumlah banyak, teman-teman, malah akan membahayakan bagi tanaman yang akan menyebabkan luka beku pada tanaman. Kemudian kita lihat keistimewaan dari bakteri ini. Teman-teman, bakteri ini memiliki keistimewaan sehingga banyak dijadikan oleh para ilmuwan, dimanfaatkan sebagai membuat salju buatan, teman-teman. Nah, di antara kemampuannya itu adalah pertama, kemampuannya untuk membentuk inti es atau ice nucleation. Pada keadaan normal, air murni akan berbentuk cair pada suhu 0 sampai -4 derajat Celcius. Seperti yang kita ketahui bahwa pada umumnya titik beku air itu adalah 0 derajat Celcius. Namun pada suhu itu belum semua air langsung berubah menjadi beku, melainkan pada suhu dari 0 sampai -4 derajat Celcius itu pada umumnya air masih berada dalam bentuk cair, teman-teman. Nah, namun kristal es dapat terbentuk pada suhu rendah tersebut dengan adanya inti es ini. Protein inti es yang dihasilkan oleh bakteri ini terletak pada membran luar, dan asam amino yang menyusun protein tersebut sebagian besar bersifat hidrofilik sehingga dapat berasosiasi dengan air. Kekurangan bagi tanaman. Beberapa tanaman yang memiliki bakteri ini mampu menjadi patogen bagi tanaman tersebut. Yang pertama, kristal es yang terbentuk dapat merusak jaringan tanaman. Kristal es ini dapat merusak jaringan tanaman yang disebut dengan luka beku dan berakibat penurunan kemampuan fotosintesis, dan pada akhirnya dapat mematikan tanaman tersebut. Yang kedua adalah matinya bakteri-bakteri lain. Seperti kita ketahui, pada tanaman ada banyak bakteri-bakteri yang bersimbiosis mutualisme dengan tanaman. Hanya saja dikarenakan kondisi yang ekstrim atau perubahan suhu yang ekstrim yang terjadi oleh bakteri ini, ketika partikel es mencair, itu banyak bakteri-bakteri yang bersimbiosis mutualisme tersebut akhirnya menjadi hilang dari permukaan daun. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pemanfaatan bakteri ini dalam bidang lingkungan. Nah, pemanfaatan bakteri ini adalah yang pertama, dapat digunakan untuk penyimpanan makanan agar es alami tetap terjaga. Bisa kita bayangkan pada daerah-daerah Eropa atau daerah-daerah yang memiliki es. Nah, itu untuk pengangkaran makanan atau untuk pengawetan makanan, jika menggunakan es alami, itu berapa banyak es alami yang akan terbuang secara cuma-cuma untuk
menjaga kondisi makanan tersebut agar tetap terjaga. Sedangkan jika kita menggunakan es ini, itu akan membuat lingkungan kita akan tetap terjaga atau esnya akan tetap terjaga seperti itu. Kemudian yang kedua itu menjadi salju buatan untuk tempat rekreasi. Nah, bisa kita lihat pada video ini juga dapat digunakan sebagai tempat rekreasi, di mana pada daerah-daerah tertentu yang tidak memiliki akses atau suhu seperti daerah-daerah Eropa, maka kita akan tetap bisa menikmati salju tanpa harus pergi ke Eropa. Seperti halnya negara kita sendiri, Indonesia, di mana negara kita memiliki iklim tropis dan tidak memiliki musim dingin sama sekali seperti negara Eropa lainnya, maka kita tetap bisa menikmati salju tanpa harus pergi ke sana dengan mengunjungi mall-mall terdekat. Karena di beberapa mall di Indonesia, mall-mall besar sekarang sudah memiliki Trans Snow, di mana kita bisa berekreasi di sana dengan lingkungan es buatan seperti itu. Berikut teman-teman kita lihat pengujian ice nucleation, di mana kita akan melihat bagaimana bakteri Peelosfer ini atau bakteri Pseudomonas syringae ini dapat membuat beku air. Nah, ini teman, ini lagi praktikum. Pengujian ini melalui beberapa tahap. Teman, ini adalah proses untuk sterilisasi, kemudian kita lakukan inkubasi. Tentunya alat dan bahannya semua dalam keadaan steril. Nah, ini adalah bakterinya, kemudian lakukan pemisahan terlebih dahulu. Dan ini adalah proses pendinginan aqua bides, teman-teman. Ini harus steril kondisinya dengan suhu minus 5 derajat Celcius. Nah, kemudian kita lakukan proses ice nucleation. Ambil beberapa dari biakan bakteri tadi, kemudian kita masukkan ke dalam air dan lihat yang terjadi, airnya berubah menjadi beku, benar-benar beku. Nah, pengujian ini telah membuktikan bagaimana bakteri ini mampu membuat menjadi inti es, sehingga air yang berada dalam kondisi umumnya belum berada dengan titik bekunya, dengan penambahan bakteri ini, air itu langsung berubah menjadi beku, teman-teman.